Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Tasbih Subhanallah. Tahmid Alhamdulillah. Takbir Allahu Akbar. Tahlil La ilaha illallah. Hauqalah La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baiklah anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan video Ustadz yang ketiga. Ustadz mau mengucapkan terima kasih buat anak-anak yang sudah menyetorkan tugas bacaan surat Al-Kafirun dan juga teks surat Al-Kafirun secara komplit. Anak-anakku sekalian, untuk video kali ini Ustadz ingin mengajarkan kepada anak-anak tentang bagaimana cara membuat pidato dari kandungan surat Al-Kafirun mulai ayat 1 sampai ayat ke-6. Ini adalah tugas yang sifatnya alternatif. Jadi Ustadz sudah berterima kasih 2 tugas yang kalian laksanakan dan itu sudah cukup untuk pengambilan daily test. Untuk pembuatan pidato kali ini Ustadz ingin menawarkan kepada anak-anak semua, bagi yang masih punya semangat, punya waktu, punya kesempatan untuk membuat video dan menyetorkan kepada Ustadz akan sangat terima kasih. Akan tetapi kalau kalian, ayahnya, ibunya memiliki kesibukan, tidak ada yang memandu, tidak ada yang membimbing, maka tidak apa-apa. Cukup 2 tugas, Ustadz sudah bisa mengambil nilai untuk daily testnya. Baiklah, agar tidak bertele-tele, mari kita saksikan dahulu bagaimana pidato kandungan atau isi dari surat Al-Kafirun bagaimana berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu ala ni'amihil jazilah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah, sampai detik ini kita masih diberi tetap iman, tetap Islam. Semoga nikmat yang paling besar ini tidak dihilangkan dari diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita minta kepada Allah agar tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, membahas mengenai tema tegas di dalam akidah dan bersikap toleran dalam bermuamalah. Para hadirin, kita mengacu kepada sejarah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Islam datang di muka bumi ini dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Makkah itu telah memiliki agama, yakni agama pagan, agama yang menyembah benda-benda, agama yang menyembah berhala-berhala. Mereka buat aturan di dalam agama itu semau mereka sendiri. Kita mengacu kepada Al-Quran. Allah berfirman, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasbiyah. Sholat mereka di sisi Baitullah itu tidak ada lain kecuali bertepuk-tepuk saja. Mereka buat aturan-aturan itu sendiri sesuai dengan kesenangan mereka. Itu ibadah. Bagaimana dengan aspek hubungan sosialnya? Kalau ibadahnya sudah dibuat-buat sendiri, maka sudah barang tentu aspek hubungan sosial antara sesama manusia makin tidak karuan lagi. Rasulullah Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengubah itu semua. Tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran keesaan Allah harus dibetulkan kembali. Oleh sebab itu, mereka yang sudah senang dengan agama pagan itu, yang membuat aturan-aturan sendiri itu merasa terancam kesenangannya. Mereka berusaha menghentikan apa yang didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mereka menawarkan kepada Rasulullah
harta yang sangat banyak sekali. Mereka pun menawarkan kepada Rasulullah tentang jabatan. Setinggi apapun jabatan yang ingin diperoleh oleh Rasulullah, diberikan oleh mereka. Yang terpenting dengan satu syarat, kafu an syatmi alihatihim, yakni jangan sampai Rasulullah Muhammad ini mencaci maki atau menjelaskan keburukan dari Tuhan-Tuhan mereka itu. Menawarkan harta benda ditolak oleh Rasulullah, menawarkan jabatan pun ditolak oleh Rasulullah mentah-mentah. Oleh sebab itu kaum kafirin Mekah pada saat itu tidak ada jalan lain. Mereka tidak ingin agama mereka tergeser oleh Islam yang sangat mulia ini. Mereka pun menawarkan kerjasama. Apa kerjasama yang mereka tawarkan? Sharing Tuhan. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita biasanya adalah sharing informasi, sharing tips, sharing ilmu pengetahuan dan sains, itu biasanya kita, orang-orang yang sudah berakal ini, tapi mereka menawarkan sharing Tuhan. Setahun kata mereka, kami orang kafir akan menyembah Tuhanmu, Tuhan Allah. Dan setahun berikutnya kamu kaum muslimin menyembah Tuhan-Tuhan kami, berhala, Lata, Uzza, Mana, dan lain sebagainya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Harta, jabatan, dan lain sebagainya ditolak demi ilahi kalimat Allah. Mengangkat tinggi-tinggi kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Kafirun ini kemudian diturunkan oleh Allah, mengajarkan kepada Nabi Muhammad, membuat putus asa bahwa dengan ilmunya Allah as-sabit, ilmu Allah yang terdahulu, Allah tahu bahwa orang-orang kafir yang Mekah itu tidak akan beriman kepada Rasulullah. Maka Rasulullah dibuat putus asa, jangan berharap lagi. Dan sebaliknya kaum kafirin pun dibuat putus asa. Mereka yang ingin Nabi Muhammad yang hebat itu kembali mengikuti agama mereka, agama pagan, agama yang syirik. Dan dua-duanya dibuat putus asa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah di akhir dari surat ini berbunyi, lakum dinukum waliya din. Bagi kalian agama kalian dan bagiku Islam ini agama. Aku tidak akan menjadi penyembah Tuhan-Tuhanmu dan kalian pun tidak akan menjadi penyembah Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah dakwah Rasulullah yang sangat toleran sekali. Tidak ada pada saat itu ajakan perang. Ini surat adalah Makkiyah, diturunkan di tanah Makkah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Tidak ada di situ pertikaian. Lalu kenapa ada perang? Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setelah mereka gagal melaksanakan tawaran-tawaran seluruhnya sampai pada sharing Tuhan tadi, maka mereka harus menempuh cara lain, yakni cara kekerasan. Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, kita bisa membaca sejarahnya. Bagaimana Bilal bin Rabah disiksa, Ammar dan lain sebagainya disiksa. Rasulullah dihadang sendiri oleh Abu Jahal ketika mau melaksanakan sholat. Sebagaimana diceritakan dalam surat Al-Alaq. Abu Jahal ingin mencegah Rasulullah bersujud, ingin mencegah Rasulullah sholat. Maka Allah menghalang-halangi Abu Jahal. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jangan engkau taati dia. Wasjud, tetap sujud, waqtarib, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah memerintahkan Rasulullah hijrah ke Madinah. Pada saat di Madinah Rasulullah telah mampu membentuk satu masyarakat Islam yang sangat besar, namun belum sebesar masyarakat kafirin di Mekah. Orang-orang kafir yang ada di Mekah masih terus merasa khawatir kalau Islam ini menjadi besar dan akan meruntuhkan kejayaan mereka. Mereka datang ke Madinah di satu bukit namanya Bukit Badar. Mereka bawa 1000 pasukan dengan pimpinan langsung Abu Jahal, paman Rasulullah sendiri. Rasulullah bersama para sahabat yang hanya masih berjumlah sedikit harus melawan tentara yang begitu banyak. Namun atas pertolongan Allah, dengan jumlah 313 orang atau sahabat Nabi ini, di perang Badar itu Rasulullah Muhammad dan sahabat-sahabatnya berhasil mengalahkan pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal 1000 orang itu.
Bahkan Abu Jahal sendiri sebagai pimpinannya terbunuh di dalam perang Badar. Kenapa Rasulullah berperang? Adalah karena diserang terlebih dahulu oleh kaum kafir. Seandainya Rasulullah tidak diserang, maka tidak akan Rasulullah menyerang. Kita tahu bagaimana perasaan halusnya Rasulullah. Di dalam surat Al-Baqarah itu dijelaskan, fa in qatalukum faqtuluhum. Kalau kalian diserang, maka seranglah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, seakan-akan ini menjadi syarat kita kaum muslimin tidak boleh bersikap kasar di dalam berdakwah. Fa in qatalukum faqtuluhum. Kalau kamu diserang, maka kamu menyerang. Itu pun para hadirin, seandainya ada kaum-kaum yang bukan Islam menyerang, tapi mereka setelah itu bertaubat menghentikan tindakannya itu, fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita harus bisa menjadi umat Islam yang qalbi minal waidha wal afi ma'an nas. Kalau sudah ada orang yang bertaubat, maka kita harus bisa memaafkan dia, memaklumi dan menunjukkan ke jalan yang benar, dan inilah dakwah Islam yang sesungguhnya. Kita bisa berkesimpulan para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, surat Al-Kafirun ini menunjukkan garis-garis, menunjukkan batas-batas. Batas mana kita boleh bergaul dengan orang-orang yang ada sebangsa dengan kita ini, non-muslim ataupun seagama. Kita bisa bermuamalah, berbisnis, berurusan medis, berurusan pendidikan dan lain sebagainya. Akan tetapi sharing Tuhan tidak boleh diulang lagi seperti yang ditawarkan oleh orang-orang kafir Quraisy pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Inilah pidato yang bisa kami sampaikan. Semoga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini, kita senantiasa dijaga hati kita oleh Allah untuk senantiasa rukun, karena pembangunan bangsa membutuhkan kerukunan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku semua sudah menyaksikan video yang Ustaz tayangkan tadi? Itulah contoh pidato yang bisa menjadi acuan bagi kita semua. Poinnya, pidato itu mudah, nah. Pidato itu adalah berbicara di depan publik, berbicara di depan orang banyak. Kalau kita biasanya berbicara kepada ayah, ibu, adik, kakak, dan lain sebagainya, maka pidato hanya mengubah itu semua, mereka kita jadikan satu. Ayah, ibu, adik, kemudian ditambah tetangga-tetangga, pejabat setempat, aparat desa, maka mereka menjadi publik, menjadi audiens yang sangat umum. Pidato adalah berbicara di depan mereka semua. Pidato juga memiliki tujuan, memiliki pesan yang ingin disampaikan agar orang lain bisa mengikuti pesan tersebut. Pidato memiliki kerangka yang sangat sederhana. Kalian bisa melaksanakannya. Yang pertama ada pembukaan. Di dalam pembukaan kalian bisa mengucapkan salam, muqaddimah dengan bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia jika boleh. Kemudian penghormatan. Penghormatan itu membayangkan bahwa kalian sedang hadir di hadapan siapa. Ada Pak Lurah, ada Pak Camat, ada para ustadz dan lain sebagainya. Bisa dilakukan penghormatan seperti itu dan bersyukur kepada Allah. Itu pembukaan. Kemudian isi atau konten. Kalian bisa menyimpulkan atau mengambil saripati dari surah Al-Kafirun yang sudah kalian baca di rumah itu, isinya apa? Seperti contoh pidato tadi disampaikan, di sana ada asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Kafirun disampaikan. Kemudian terakhir adalah kesimpulan atau penutup. Penutup, kalian bisa mengucapkan terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan oleh audiens kepada pesan-pesan yang kita sampaikan, dan kemudian ditutup dengan salam lagi. Itulah pidato yang sangat mudah sekali. Bagi kalian yang memiliki kemauan keras untuk membuat pidato, Ustadz tunggu videonya. Akan tetapi kalau kalian belum memiliki kesempatan karena ayah ibu masih sibuk dan lain sebagainya, maka lain hari pun tidak apa-apa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.